Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi proyek saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Afilmawan dengan NIM A11 2023, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dua output utama dari proyek yang saya kerjakan. Pertama adalah penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Model Deep Learning CNN MobileNet versi 2 dan ResNet 50 dengan pendekatan Transfer Learning dan Fine Tuning untuk klasifikasi citra kerusakan infrastruktur. Dan yang kedua adalah implementasi nyata dari penelitian tersebut berupa aplikasi web dashboard bernama Sikerin atau Sistem Identifikasi Kerusakan Infrastruktur. Presentasi ini akan berlangsung lebih dari 30 menit. Saya harap setelah menyaksikan video ini, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat memahami secara menyeluruh apa yang saya teliti dan apa yang saya bangun dan mengapa proyek ini begitu penting. Sebelum saya masuk ke penjelasan proyek secara keseluruhan, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan jurnal ilmiah yang menjadi fondasi dari seluruh proyek ini. Jurnal ini berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Model Deep Learning CNN MobileNet versi 2 dan ResNet 50 dengan pendekatan Transfer Learning dan Fine Tuning untuk klasifikasi citra kerusakan infrastruktur dan diterbitkan di Jurnal Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro. Jurnal ini adalah bentuk pertanggungjawaban ilmiah saya atas seluruh proses penelitian yang telah saya lakukan, mulai dari pengumpulan data, perancangan eksperimen, pelatihan model, hingga analisis hasil. Jadi, sebelum saya tunjukkan aplikasi web Sikerin yang saya bangun, saya ingin pastikan Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian memahami dulu dasar ilmiah yang menopang keseluruhan sistem ini. Jurnal ini secara garis besar menjawab satu pertanyaan besar di antara tiga arsitektur deep learning, CNN Custom, MobileNet versi 2, dan ResNet 50. Mana yang paling efektif untuk mengklasifikasikan kerusakan infrastruktur dari gambar digital. Saya akan jelaskan jurnal ini bagian per bagian mengikuti struktur ilmiah yang sesungguhnya. Oke. Bagian pertama dalam jurnal adalah abstrak, sebuah ringkasan padat dari seluruh penelitian. Secara singkat, abstrak jurnal ini menyatakan bahwa infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan merupakan komponen vital yang rentan terhadap kerusakan dan berdampak langsung pada keselamatan serta efisiensi transportasi. Proses identifikasi kerusakan secara manual membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar, sehingga diperlukan pendekatan otomatis berbasis citra digital. Dalam penelitian ini, saya menganalisis dan membandingkan kinerja tiga model, yaitu ada CNN Custom, MobileNet versi 2, dan ResNet 50, menggunakan strategi Transfer Learning dan Fine Tuning untuk mengklasifikasikan citra ke dalam dua kelas, yaitu Damage Infrastruktur dan No Damage Infrastruktur. Dataset yang saya gunakan adalah Disaster Image Dataset dari Kaggle, yang melalui tahap preprocessing berupa resize 224 x 224 pixel, normalisasi, dan augmentasi data. Seluruh model dilatih selama 20 epochs dengan batch size 32 menggunakan optimizer Adam dan learning rate 0,001. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ResNet 50 memperoleh performa terbaik dengan akurasi 98,63%, diikuti CNN sebesar 97,08% dan MobileNet versi 2 sebesar 95,53%. Yang menjadi kontribusi utama dari jurnal ini adalah analisis komparatif mendalam yang membutuhkan bahwa model custom yaitu CNN yang dibangun dari nol ternyata mampu melampaui atau bersaing sangat ketat dengan model pre-trained yang populer seperti MobileNet versi 2. Temuan ini menjadi referensi teknis yang penting dalam memilih arsitektur yang tepat untuk pengembangan sistem monitoring infrastruktur berbasis kecerdasan buatan. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan jurnal. Di bagian ini, saya memaparkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan merupakan komponen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun,
Infrastruktur tersebut rentan mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan, beban penggunaan, serta bencana alam. Kerusakan yang tidak terdeteksi secara dini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan hingga meningkatkan resiko kecelakaan dan kerugian ekonomi. Saya juga memaparkan bahwa proses inspeksi konvensional yang dilakukan secara manual oleh tenaga ahli di lapangan memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu yang lama, biaya yang tinggi, subjektivitas penilaian, hingga resiko keselamatan di lokasi berbahaya. Perkembangan teknologi computer vision dan deep learning kemudian hadir sebagai solusi. CNN terbukti efektif dalam berbagai tugas klasifikasi citra. Namun, CNN konvensional memiliki keterbatasan utama dalam kebutuhan data pelatihan yang besar dan rentan mengalami overfitting pada dataset yang terbatas. Disinilah pendekatan transfer learning diperkenalkan, memanfaatkan model yang sudah dilatih pada dataset besar seperti ImageNet. MobileNet versi 2 menawarkan arsitektur yang sangat ringan. Sedangkan ResNet 50 unggul dalam menangani masalah vanishing gradient melalui mekanisme residual learning. Yang paling penting dari bagian pendahuluan ini adalah identifikasi research gap, yaitu celah penelitian yang belum terjawab. Hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan variasi performa yang tidak konsisten antara CNN konvensional dan model berbasis transfer learning. Tergantung karakteristik dataset dan konfigurasi model. Inilah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini secara lebih sistematis dan terukur. Selanjutnya, bagian metode penelitian. Metode penelitian ini adalah inti dari bagaimana eksperimen saya dirancang dan dijalankan. Alur penelitian saya terdiri dari 4 tahapan utama yang berurutan. Pertama, pengumpulan dataset. Kedua, preprocessing data. Ketiga, pelatihan model. Dan keempat, evaluasi kinerja model. Alur ini memastikan setiap tahapan dilakukan secara sistematis dan hasilnya bisa direplikasi. Dataset yang saya gunakan berasal dari platform Kaggle dengan nama Disaster Image Dataset. Terdiri dari 2 kelas, yaitu Damage Infrastruktur untuk gambar infrastruktur yang rusak dan No Damage Infrastruktur untuk infrastruktur yang tidak rusak. Setiap gambar sudah dilabeli dengan ground truth untuk keperluan pelatihan dan pengujian. Dataset kemudian saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 70% untuk training sebanyak 980 gambar, 15% untuk validasi sebanyak 210 gambar, dan 15% untuk testing sebanyak 210 gambar. Preprocessing saya lakukan dalam 3 langkah. Pertama, riset semua gambar ke ukuran 224 pixel agar sesuai dengan input standar model deep learning. Kedua, normalisasi pixel ke rentang 0 hingga 1 untuk mempercepat proses konvergensi saat pelatihan. Ketiga, augmentasi data yang meliputi rotasi hingga 30 derajat, horizontal flipping, zoom hingga 30%, serta penyesuaian brightness. Tujuannya untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi resiko overfitting. Untuk arsitektur model, saya menggunakan 3 pendekatan berbeda. Yang pertama, CNN Custom dilatih dari nol sebagai model baseline pembanding tanpa menggunakan bobot dari dataset lain. MobileNet versi 2 menggunakan transfer learning dari ImageNet dengan teknik fine tuning di beberapa lapisan akhir. ResNet 50 juga menggunakan transfer learning dari ImageNet dengan fine tuning pada sekitar 40 lapisan akhir. Dipilih karena kemampuannya mengatasi vanishing gradient melalui residual connection. Parameter pelatihan yang saya gunakan sama untuk ketiga model, yaitu 20 epoch, batch size 32, optimizer Adam dengan learning rate 0,001, dan fungsi loss binary concentropy. Saya memilih Adam karena kemampuannya mempercepat konvergensi, dan learning rate yang kecil dipilih khusus untuk menjaga stabilitas proses fine tuning pada model transfer learning. Untuk evaluasi model, saya menggunakan conversion metric dan 4 metrik performa: akurasi, precision, recall, dan F1 score.
Keempat metrik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan model, tidak hanya dari sisi akurasi keseluruhan, tapi juga dari sisi kemampuan model mengenali masing-masing kelas secara spesifik. Sekarang, bagian paling dinantikan, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian akhir pada data testing, berikut perbandingan kinerja ketiga model. ResNet 50 mencapai akurasi tertinggi sebesar 98,63% dengan nilai precision 98,65%, recall 98,63%, dan F1 score 98,63%. CNN Custom berada di posisi kedua dengan akurasi 97,08%, precision 0,97, recall 0,97, dan F1 score 0,97. MobileNet versi 2 berada di posisi ketiga dengan akurasi 95,53%, dengan precision 0,96, recall 0,95, dan F1 score 0,95. Dari grafik perbandingan akurasi selama 20 epoch pelatihan, terlihat bahwa CNN Custom menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi, terutama di epoch awal. Ini wajar karena model dilatih dari nol tanpa pengetahuan awal apapun. Model harus belajar dari awal, mengenali pola visual infrastruktur. Namun menariknya, CNN berhasil mencapai akurasi yang stabil dan kompetitif di akhir pelatihan. Sebaliknya, MobileNet versi 2 dan ResNet 50 menunjukkan pola peningkatan akurasi yang jauh lebih stabil sejak epoch pertama. Ini adalah keunggulan nyata dari transfer learning. Bobot awal dari MeshNet sudah membawa pengetahuan visual dasar yang sangat membantu model beradaptasi lebih cepat ke dataset baru. Dari grafik perbandingan loss, pola yang serupa terlihat. CNN menunjukkan fluktuasi loss yang lebih tinggi, mengindikasikan proses pembelajaran yang kurang stabil. MobileNet versi 2 dan ResNet 50 menunjukkan penurunan loss yang konsisten dan stabil. Tandanya bahwa proses konvergensi berjalan dengan baik. Dari conversion metric CNN, model mampu mengklasifikasikan sebagian besar gambar dengan benar. True positif 280, true negatif 285, false negatif 11, dan false positif 0. Masih ada beberapa kesalahan klasifikasi, terutama pada gambar infrastruktur yang rusak. Secara visualnya, karakteristiknya hampir serupa dengan kondisi normal. Dari conversion matrix MobileNet versi 2, true positif 265, true negatif 291, false negatif 26, dan false positif 0. Menariknya, MobileNet versi 2 tidak memiliki false positif sama sekali. Namun, false negatifnya cukup tinggi. Artinya, model ini kadang melewatkan kerusakan yang sebenarnya ada. Dari conversion matrix ResNet 50, hasilnya paling impresif. True positif 284, true negatif 290, false negatif hanya 7, dan false positif hanya 1. Jumlah kesalahan sangat minimal di kedua kelas ini, yang membuat ResNet 50 unggul secara keseluruhan. Keunggulan ResNet 50 dapat dijelaskan dari dua faktor utama. Pertama, arsitektur deep residual network-nya yang memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam tanpa masalah vanishing gradient, sehingga mampu mengekstraksi fitur yang jauh lebih kompleks. Kedua, proses fine tuning pada 40 lapisan terakhir memungkinkan model menyesuaikan pengetahuan dari ImageNet secara spesifik ke karakteristik visual dataset infrastruktur yang saya gunakan. Yang menarik dan menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa hasil ini sedikit berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan MobileNet versi 2 selalu unggul dalam transfer learning. Dalam konteks dataset domain yang saya gunakan, CNN Custom justru mampu mengungguli MobileNet versi 2. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik dataset infrastruktur yang domainnya cukup spesifik dan berbeda signifikan dari ImageNet, sehingga bobot pre-trained MobileNet versi 2 tidak seoptimal yang diharapkan. Sementara CNN Custom
bebas belajar fitur yang benar-benar relevan dari nol. Baik, setelah kita memahami penelitian ilmiah yang mendasari proyek ini secara mendalam, sekarang kita mulai dari latar belakang secara lebih luas. Baik, kita mulai dari latar belakang. Infrastruktur sipil seperti jembatan, jalan raya, dan bangunan gedung merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat modern. Infrastruktur ini menopang stabilitas ekonomi, mobilitas sosial, yang paling krusial itu keselamatan publik. Namun, masalahnya, seiringnya berjalan waktu, infrastruktur tersebut mengalami degradasi struktural akibat berbagai faktor, seperti beban kerja operasional yang terus-menerus, cuaca dan lingkungan, penuaan material, hingga bencana alam seperti gempa dan banjir. Yang paling berbahaya adalah kerusakan kecil yang tidak terdeteksi lebih awal, retakan mikro pada beton, deformasi halus, dan permukaan jalan. Hal-hal kecil ini jika dibiarkan akan berakumulasi menjadi kegagalan struktural yang katastrofik, berujung pada korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, metode inspeksi yang masih banyak digunakan saat ini adalah penilaian visual manual oleh tim teknik sipil. Metode ini mempunyai banyak keterbatasan serius. Prosesnya memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Penilaian bersifat subjektif, bergantung sepenuhnya pada kondisi dan pengalaman sang penilai. Ada resiko keselamatan kerja yang benar-benar memeriksa area berbahaya, dan keterbatasan jumlah tenaga ahli bersertifikat menyebabkan banyak infrastruktur di daerah terpencil sama sekali tidak terpantau. Disinilah teknologi kecerdasan buatan hadir sebagai solusi. Perkembangan pesat di bidang deep learning, khususnya arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN, telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam domain computer vision. Dengan teknologi ini, pemrosesan ribuan foto infrastruktur untuk mendeteksi kerusakan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, konsisten, dan objektif. Tapi masih ada satu celah yang belum terjawab. Model deep learning mana yang paling efektif untuk kasus spesifik ini? Dan bagaimana cara menyajikan hasil agar bisa digunakan oleh orang yang bukan berlatar belakang IT? Dua pertanyaan itulah yang mendorong lahirnya proyek saya. Sekarang kita masuk ke inti penelitian. Saya akan jelaskan 3 model yang saya uji beserta cara kerjanya. Model pertama ada Custom CNN. CNN adalah arsitektur deep learning paling mendasar dalam bidang computer vision. Cara kerjanya terinspirasi dari korteks visual manusia. Model CNN memproses gambar melalui lapisan-lapisan konvolusi yang bertugas mengekstraksi fitur secara bertahap, mulai dari fitur sederhana seperti tepi dan garis, hingga fitur kompleks seperti tekstur retakan atau deformasi bentuk. Dalam penelitian ini, saya membangun CNN custom dari nol atau yang disebut training from scratch, tanpa menggunakan bobot awal dari dataset lain. CNN custom yang saya bangun memiliki sekitar 100.000 parameter internal, relatif sangat ringan dibanding model lainnya. Lanjut, untuk model kedua, MobileNet versi 2 dengan Transfer Learning. MobileNet versi 2 dirancang khusus untuk efisiensi komputasi. Arsitekturnya menggunakan teknik Depth-Wise Separable Convolution yang mampu memproduksi beban kalkulasi secara dramatis sambil tetap mempertahankan performa yang baik. Dengan hanya 3,4 juta parameter, saya menggunakan MobileNet versi 2 dengan pendekatan Transfer Learning, memanfaatkan bobot yang sudah dipelajari dari dataset ImageNet. Sebuah dataset raksasa berisi lebih dari 1 juta gambar dari 1000 kategori. Pengetahuan visual itu kemudian saya transfer ke tugas spesifik, mendeteksi kerusakan infrastruktur. Dilanjutkan dengan fine tuning, membuka kunci beberapa lapisan terakhir, dan melatih ulang agar model menyesuaikan diri dengan dataset saya. Lanjut, untuk model ketiga, ResNet 50 dengan Transfer Learning. ResNet 50 adalah arsitektur yang jauh lebih dalam, dengan 50 lapisan dan sekitar 25,6 juta parameter. Inovasi utamanya adalah residual connection, koneksi jalan pintas yang melewatkan data langsung ke lapisan yang lebih dalam. Ini memecahkan masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada jaringan saraf yang sangat dalam, di mana sinyal pembelajaran menjadi terlalu lemah saat melewati banyak lapisan.
Sama seperti MobileNet versi 2, saya menerapkan transfer learning dari ImageNet dan fine tuning pada sekitar 40 lapisan terakhir ResNet 50. Ketiga model saya latih dengan konfigurasi yang sama, yaitu dengan 20 epoch, batch 32, optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan fungsi loss binary concentropy. Sebelum dilatih, data gambar saya proses melalui tahap preprocessing, resize ke 224 kali 224 pixel, normalisasi nilai pixel ke rentang 0 sampai 1, dan data augmentasi berupa rotasi, horizontal flipping, zoom, dan penyesuaian kecerahan untuk mencegah overfitting. Ketiga model saya latih dengan konfigurasi yang seragam, yaitu dengan 20 epoch, bit size 32, optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan fungsi loss binary concentropy. Sebelum dilatih, data gambar saya proses melalui tahap preprocessing, resize ke 224 kali 224 pixel, normalisasi nilai pixel ke rentang 0 sampai 1, dan data augmentasi berupa rotasi, horizontal flipping, zoom, dan penyesuaian kecerahan untuk mencegah overfitting. Hasil pengujian akhirnya adalah sebagai berikut. ResNet tampil sebagai model terbaik dengan akurasi 98,63%, precision 98,65%, mendapatkan recall 98,63%, dan F1 score sebesar 98,63%. Lanjut ada CNN Custom di posisi kedua dengan akurasi 97,08%. Hanya terpaut 1,5% dari dari ResNet 50 yang jauh lebih besar dan kompleks. MobileNet versi 2 di posisi ketiga dengan akurasi 95,53%, namun unggul signifikan dalam kecepatan inferensi hanya 4,1 mili-detik per gambar. Temuan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana CNN Custom yang sangat ringan mampu bersaing ketat dengan ResNet 50. Ini membuktikan bahwa dalam konteks dataset tertentu, model yang dibangun secara spesifik untuk domain tersebut bisa memberikan performa yang sangat kompetitif meski tanpa transfer learning sama sekali. Bisa dilihat di layar, ini adalah halaman pertama yang dilihat pengguna saat membuka screen. Di bagian atas ada status bar real time yang menampilkan kondisi sistem beserta jam digital yang terus berjalan, sesuai prinsip desain visibility of system status dari Nielsen. Di bawahnya ada KPI card untuk masing-masing model, di mana akurasi event score dan waktu inferensi langsung terlihat dalam satu pandangan. Kartu ResNet ditandai dengan badge winner. Di bawah KPI card ada tabel riwayat pengujian yang nantinya menampilkan 5 gambar terakhir yang diproses beserta keputusan dari masing-masing model dan hasil konsensus voting terakhir. Lanjut untuk halaman inti dari screen, yaitu halaman analisis gambar. Di sini tempat pengguna untuk mengunggah foto infrastruktur dan langsung mendapat hasil dari analisis ketiga model secara real time. Oke, mungkin saya akan langsung praktekkan saja. Contoh gambar kerusakan. Saat gambar diproses, muncul animasi garis laser horizontal yang bergerak dari atas ke bawah yang saya sebut scanline. Secara visual menggambarkan proses pemindaian pixel oleh jaringan saraf tiruan, lengkap dengan progress bar inferensi real time di bawahnya. Oke, masih menunggu untuk selesainya pengklasifikasian citra gambar rusak. Di sisi kanan itu, hasil prediksi dari ketiga model ditampilkan paralel dengan label damage atau no damage beserta confidence score-nya. Oke, panel konsensus voting di bawahnya bawahnya merangkum keputusan akhir dari ketiga model.
fitur yang membuat Xikrin berbeda dari integrasi visual. Gradcam peta panas yang ditampilkan di atas gambar asli menunjukkan area spesifik mana yang menjadi alasan model membuat keputusan tersebut. Ini menjawab masalah klasik AI sebagai black box. Pengguna bisa tahu mengapa sebuah infrastruktur dinilai rusak. Dan di sini terlihat untuk ketiga model semua sepakat DMAX. Jadi dari gambar yang setelah tadi dijalankan klasifikasi, di sini tiga model menganggap gambar yang dikirim itu gambar kerusakan. Lanjut untuk halaman yang selanjutnya yaitu halaman perbandingan. Halaman ini untuk analisis yang menggali perbandingan mendalam. Ada tabel matrik komprehensif radar chat SVG 6 dimensi yang menampilkan karakteristik ketiga model secara bersamaan dalam 6 sumbu: akurasi, precision, recall, event score, speed, dan efisiensi, serta conversion matrik interaktif yang bisa berganti antar model secara dinamis. Seluruh grafik saya buat dengan SVG murni tanpa library eksternal demi performa rendering yang maksimal. Lanjut untuk halaman selanjutnya itu ada hasil pelatihan. Oke, halaman ini menampilkan data historis proses pelatihan berupa kurva akurasi dan kurva loss dari ePod 1 hingga ePod 20. Di sini terlihat jelas bagaimana MobileNet versi 2 dan ResNet 50 mencapai konvergensi yang lebih stabil berkat transfer learning. Lanjut di halaman dataset info. Halaman ini menampilkan transparansi penuh tentang data yang saya gunakan. Ada 3 bab. Yang pertama, distribusi kelas via donut chart, pembagian dataset training, validasi, testing, dan alur pipeline processing data dari berkas gambar hingga masuk ke jaringan saraf tiruan. Nah, bisa dilihat di sini juga ada contoh sampel gambar yang ditunjukkan tadi, yang telah gambar yang telah dianalisis bakal masuk ke sini ke contoh sampel gambar dan masuk ke bagian overview. Nah, di balik tampilan semua ini, Xikrin dibangun menggunakan Next.js 14 dengan app router, TypeScript, Tailwind CSS, dan ONNX Runtime Web sebagai engine inferensi yang menjalankan model AI langsung di browser. Yang lanjut berikutnya, bagaimana saya mengevaluasi kualitas antarmuka Xikrin secara ilmiah menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, evaluasi heuristik 10 prinsip Nelson. Hasilnya sangat memuaskan. Prinsip konsistensi and standard memperoleh skor tertinggi 96 dari 100, mencerminkan konsistensi visual yang sangat ketat di seluruh elemen. Visibility of System Status mendapatkan skor 95. Rata-rata seluruh 10 prinsip berada di atas standar kelayakan. Yang kedua, audit aksesibilitas WCAG. Saya menghitung rasio kontras warna utama Xikrin neon magenta di atas layar hitam dan mendapatkan nilai rasio 12,68/1. Nilai ini jauh melampaui batas minimum WCAG tingkat AA yang hanya mensyaratkan 4,5/1. Artinya, Xikrin aman digunakan bahkan oleh pengguna dengan gangguan penglihatan ringan dan di kondisi pencahayaan ekstrim di lapangan. Ketiga, ada Core Web Vitals. Dari pengujian Google Lighthouse, saya mendapatkan first contentful paint sebesar 0,4 detik, largest contentful paint sebesar 0,9 detik, dan cumulative layout shift sempurna di angka 0,00. Performa ini dicapai berkat penggunaan SVG murni untuk grafik dan server-side rendering dari Next.js 14. Saya juga saya lakukan di 4 jenis perangkat. Pertama ada desktop 1920 pixel, laptop 1366 pixel, tablet 1024 pixel, dan smartphone 375 pixel, dan seluruhnya menunjukkan hasil berfungsi sempurna.
sebagai penutup, izinkan saya merangkum kesimpulan dari proyek ini. Dari sisi penelitian, model ResNet 50 dengan transfer learning dan fine tuning terbukti menjadi model terbaik dengan akurasi 98,63% dalam 20 epoch pelatihan. Yang menarik, CNN custom yang jauh lebih ringan pun mampu bersaing ketat di angka 97,08%, membuktikan bahwa model yang dirancang spesifik untuk suatu domain bisa mengalahkan model pre-trained populer. Dari sisi rekayasa antarmuka, Screen berhasil menjembatani kompleksitas teknis. AI menjadi sebuah platform yang intuitif, transparan, berkinerja tinggi, dan aksesibel sesuai standar nasional. Saya berharap proyek ini dapat menjadi referensi teknis dalam pengembangan sistem monitoring infrastruktur berbasis kecerdasan buatan, dan menjadi bukti bahwa teknologi AI yang canggih bisa dan seharusnya hadir dalam bentuk yang mudah dipahami semua orang. Oke, cukup sampai situ saja video dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.